Halo Sobat Penat, gue akan memberitahu kalian cara untuk kirim cerita ke kita. Cukup tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kita. Jika kalian terpilih, akan ada balasan dari kami. Baiklah, mari kita terjun ke cerita kali ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Tes. Dicoba dulu ya. Oke, kenalin. Nama gue Rozak. Kali ini izinin gue curhat. Banyakan dikit ya, Wak. Sedih ini mah kalau diceritain. Jadi sekitar 2 tahun lalu, waktu gue masih di kantor lama, kebetulan kantor gue lagi bikin event konser. Ya, konser amal Ramadan gitulah di sebuah mall. Berhubung nih event perlu banyak tenaga, mau nggak mau dapat tambahan manpower tuh dari berbagai macam departemen di kantor gue. Awalnya semuanya biasa aja. Sampai suatu momen di event itu, gue nyadar tuh, yang jadi host cewek, cakep banget. Mana mancung pula. Wow, idaman dah pokoknya. Sayangnya gue gak sempat buat ngobrol ke tuh anak. Malu. Cuma gue penasaran, dia tuh dari departemen mana kantor gue ya? Berselang 2 minggu setelah tuh event, saat itu masih bulan Ramadan juga, lagi ada musibah kebakaran di daerah pasar. Kebetulan gue agak sering ke TKP buat bantu mantau posko. Nah, si doi ini datang buat ngeliput, buat keperluan kerjaan. So, disinilah momen gue buat deketin doi. Karena ya gue kan nemenin dan jagain dia selama di TKP. Semenjak itu, gue jadi sering gak sengaja papasan sama dia di lift. Ketemu di basement parkir. Ya pokoknya sering ketemu lah. FYI, meskipun sekantor, tapi kita beda lantai. Oh iya, sebut aja si cantik ini namanya Zalwa. Bahkan teman-teman gue pada bingung. Tuh cewek siapa? Kok gue bisa kenal? Eits, ya jelas rahasia lah. Tapi yang namanya angin seger emang gak bisa bertahan lama anjir. 2 bulan setelah lebaran, karena satu dan lain hal, kantor gua tutup, alias gulung tikar. Alhasil, gua sama Zalwa udah gak kerja di kantor yang sama lagi. Sedih dah. Padahal motivasi kerja gua kadang supaya bisa papasan aja sama dia, atau sekedar say hi lah kalau di kantor. Meskipun zong, nyatanya nasib kita gara-gara gulung tikar ini gak jelek-jelek amat. Karena topik ini bisa gue jadiin modal awal buat pendekatan ke Zalwa. Karena merasa senasib, obrolan chat kita makin lama makin intens. Dan seru karena nyambung. Seiring berjalannya waktu, karena gue sering ngabisin waktu sama si Zalwa, akhirnya gue masuk circle-nya dia tuh. Ya semacam organisasi muda-mudi Islami gitulah. Alhamdulillahnya gue masuk juga karena kebetulan cocok. Dan banyak yang sepemahaman sama gue. Tapi yang namanya ikut organisasi beginian, mau gak mau, gue gak bisa dong nunjukin kedekatan gue sama Zalwa. Kayak ada pembatas lah pokoknya. Karena di organisasi ini tuh kayak gak ngizinin anggotanya buat pacaran. Apalagi sesama anggota. Nggak boleh. Setelah beberapa bulan deket sama si Zalwa, akhirnya kita resmi jadian. Ya meskipun gak ada upaya penembakan dari gue, tanda kutip. Tapi kita berdua sama-sama merasa saling memiliki kok. Jadi ya, pacaran lah guys. Nah, si Zalwa nih anaknya selalu update tongkrongan gitu. So, gue selalu diajakin nongkrong ke tempat-tempat baru. Gue mah hayu aja. Secara gue anaknya bisa main di mana aja. Bahkan skill Zalwa di kantor sebelumnya jadi kepake tuh. Karena dia ngedit-ngedit video estetik. Ya, meskipun cuma diupload di close friend aja sih. Alhamdulillahnya, kita akhirnya dapat kerja masing-masing tuh. Ya meskipun udah gak sekantor sih. Jadinya gue gak bisa lihat senyum dia dah kalau di kantor. So sad. FYI, jam kerja gue di kantor baru tuh fleksibel. Jadi gue bisa jemput doi bolak-balik kantor, ngajak dia makan malam, atau ya sekedar jalan-jalan aja cari angin sebelum mengakhiri hari. Cuma nih ya, yang gue sayangin tuh, gue amat sangat penasaran sama hal-hal yang gak gue ketahui dari si Zalwa. Dia tuh tertutup banget soal hubungan ini dan keluarganya. Katanya sih ortunya pemuka agama gitu. Makanya jadi kayak ribet gitu dah kalau ketahuan pacaran. Bahkan nih ya, selama gue pacaran sama doi, gue gak pernah sekalipun tahu persis rumahnya di mana. Kalaupun nganterin balik, ya gak sampai rumahnya, tapi sampai gangnya doang. Bukan main dah nih kucing-kucingan dalam berhubungan. Ya saat itu yang gue pikir udah bisa dapetin cewek secakep dia aja udah syukur banget lah.
urusan keterbukaan soal keluarga dan hubungan ini, gue yakin bakalan pelan-pelan jelas kok. Jujur, gue salut banget sama si Zalwa. Kalau gue lagi sakit, dia bela-belain ke tempat tinggal gue buat jenguk. Jadi gue ngerasa hubungan gue sama dia berjalan dengan baik. Ya seenggaknya buat beberapa waktu. Sampai suatu ketika hubungan gue sama si Zalwa merenggang. Eits, ini bukan karena orang ketiga loh ya. Ya kali cewek secakep dia gue sia-siain. Kalau nggak salah waktu itu setelah 8 bulanan pacaran lah. Mendadak tiba-tiba mantan atasan gue ngirim CV ta'aruf ke gue. Terus bilang gini, "Bro, ente mau nggak Ane kenalin sama bawahan Ane di kantor?" Gue jawab tuh, "Waduh pak, saya pikir-pikir dulu dah. Belum tanya juga ke ortu." Gue kayak ngeles gitu jawabnya. Soalnya ada hati yang gue jaga cuy, si Zalwa. Apalagi kalau boleh jujur, saat itu juga gue emang belum kepikiran nikah. Terus gue juga penasaran, si Zalwa sebenarnya ada niatan serius gak sih sama gue? Ya gue ceritain lah ke dia terkait apa yang gue alamin nih. Ternyata respon dia malah nyuruh gue buat lanjut. Dalam hati gue, maksud lo? Akhirnya gue ngarahin obrolan buat ngelurusin ke dia dan nanya sejelas-jelasnya ke Zalwa, "Emang lu gak akan serius sama gue apa?" Nah, di sini nih kampret momennya. Akhirnya dia baru cerita tentang keluarganya. Kalau dia itu bisa dibilang syarifah. Gue diceritain tentang keturunannya lah. Terus adatnya juga kayak gimana. Terus gue auto cuk. Oh, kayaknya hubungan ini mentok nih, gak bisa dilanjutin. Gue yang gak pernah tahu tentang gitu-gituan kayak heran aja. Ternyata masih ada ya orang yang kayak gini. Pantas nih orang dari awal deket kayak tertutup banget tentang keluarganya. Intinya dia bilang kalau nggak ngikutin nasab keturunannya, hubungan dia sama siapapun pasti bakal ditolak. Walaupun sebenarnya dia sendiri kurang setuju dengan adat tersebut, tapi dia nggak mau ngelawan orang tuanya. Ya Tuhan, gini amat kisah cinta gua. Kalau boleh jujur, gue kesel jir. Kayak agak sia-sia hubungan gue selama ini. Kalau dia udah tahu gitu, kenapa dia masih ngerespon waktu gue deketin? Cuma ya udahlah ya, gue cuma res-resan rengginang di alam semesta ini. Toh, gue juga kalau ada di posisi dia belum tentu bisa bertahan dengan kondisi kayak gitu. Akhirnya ya gue hargai pilihannya dia. Dan kita mulai jarang ketemu, jarang kontakan. Terus akhirnya menguap gitu aja hubungan kita. Bagian tersedihnya, gak berselang lama setelah perpisahan gue sama Zalwa, tau-taunya dia malah lamaran jir. Mana di-upload di story pula, tanpa embel-embel close friend. Ya tapi mau gimana lagi, jujur gue udah berusaha buat ikhlas. Meskipun sakit, ya gue harap dia bahagia dengan pilihannya. Dari sini gue sadar, kadang usaha sekeras apapun gak melulu membuahkan hasil yang kita inginkan. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih baik buat gue, buat Zalwa, dan buat lulu pada yang dengerin cerita ini. Karena jodoh itu ada di tangan Tuhan. So, gue pamit dulu ya. Mau lanjut ngegalau nih. See you sobat gue PC. Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao.